negeri itu melakukan sekte sesat itu semua, melakukan ritual keagamaannya, ritual penyembahan mereka, itu melakukan seks bebas loh. Bapaknya bisa ngentot sama anaknya bisa dikentot sama tetangganya, suami istri bisa yang tetangga sama tetangga bisa saling kentot selama kau dalam satu sekte. Seks bebas, ngerti nggak? Tidak ada roh takut akan Tuhan di sini. Ini ajaran si Sofiatul dan Lina Wijaya, Metatron dan si Kezia Dipahari. Kok kalian nggak tahu kalau mereka ini satu kumpulan? Malah saya yang difitnah sama tulang saya mengajarkan seks bebas. Sejak kapan saya mengajarkan poligami dan pebinor? Merebut suami orang, merebut istri orang. Sejak kapan saya mengajarkan itu? Di mana otakmu? Pernah kau nonton saya mengajarkan itu? Tapi saya difitnah si Kezia. Tapi inilah ketika saya sampaikan, ini buktinya. Walaupun terlalu lambat, Tuhan untuk membela perkara ini. Ya, bayangin si Kezia memfitnah dari tahun 2021. Bahkan termasuk si Joshua Teu. Saya yang mau diperkosa si Joshua Teu memfitnah saya kata istrinya yang mau memperkosa dia. Sejak kapan? Kalian tahu lah model si Joshua Teu itu nggak pantas untuk dikejar. Badan dia bongkok, bau pula. Dari mulai badan, napas dia bau. Dan dia masih merokok. Bantet pula, bungkuk pula, udah tua bangka pula. Mana mungkin saya mau memperkosa dia? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini episode lanjutan ya. Part lanjutan, ini part yang ketiga teman-teman. Masih terkait dunia perlendiran yang dibongkar oleh PS Sarah. Pastor Sarah mendeklarasikan dirinya bahwa dia ini musuh pesundal gereja. Katanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan di video ini Pastor Sarah, PS Sarah ini membongkar kebiadaban. Begitu biadabnya Lina Wijaya memperdaya pria muslim, hingga mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis, seolah-olah Al-Quran dan hadis itu membolehkan berzina gitu teman-teman. Begitu biadab Lina Wijaya ini ya. Kita langsung tonton videonya teman-teman. Cuma bilang aku ke kamu berakhir, aku mau ketemu, titik. Sumpah dan janjimu nggak akan ninggalin, sumpah dan janjimu nggak akan ninggalin aku sampai kapanpun dan bagaimanapun sikonnya. Ingat itu, aku yang ngalah, yang pergi jauh, nggak akan hadir lagi. Dia mau ngasih tahu ucapan terakhir, mau mati guys, ya mau mati ya. Ini dia apa dia bilang? Dia memainkan psikologi nih. Saya kasih tahu lagi, Kezia, Sofiatul, Lina Wijaya, siapa semua mereka ini semua memainkan psikologi orang. Ingat gak ketika si Kezia itu memosting tentang hipnoterapi? Mereka ini bermain hipnotis loh. Hipnotis itu dunia setan, ya, okultisme. Hipnotis kan artinya seperti gendam, menghipnotis di bawah alam sadar. Pokoknya kalian harus menurut apa yang diomongin. Kalian sadar gak sih mereka melakukan permainan setan? Bodoh banget kalian orang Kristen ya. Nih lihat nih, baca nih. Nih, sosok mau mati, dia memainkan psikologisnya si Cenyang, ya kan? Seakan-akan dia akan mau mati gitu. Si Kezia juga gitu ke tulang saya Samuel Sihaan. Seolah-olah dia akan mati. Tapi nggak ngaruh di tulang saya, terus difitnahnya katanya tulang saya mengancam dia. Kalau dia membongkar tentang skandal mereka, tulang saya akan membunuhnya, merusak rumah tangganya. Mana ada ceritanya begitu? Nah, ini juga si Lina begitu nih. Sumpah dan janjimu nggak akan ninggalin aku sampai kapanpun. Dan bagaimanapun sikonnya, ingat itu. Aku yang ngalah, yang pergi jauh nggak akan hadir lagi. Mau mati dia, tapi syarat supaya kamu bebas dari semua sumpah janjimu, ditagihnya. Itu bahkan jika kau berhasil menipu dirimu sendiri pun seumur hidupmu, go ahead. Tentukan tempat dan tanggal sebelum 1 September 2025. Lina tunggu kesadaranmu. Si Lina mau mati guys. Si Lina mau mati tanggal 1 September, udah ditentukannya kematiannya. Gitu, Shalom Naomi. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalian perhatikan ya, orang-orang ini main-main psikologi orang. Nih, kita lanjut. Lo guys, gue mau cerita dikit nih. Jadi, kalian baca sendiri dah ini chat dari si Lina ya. Nih, lihat ya. Chatnya si Lina kita baca. Al-Azhar 51 dan Bukhari 4414. Inilah cara dia mengajar ya. Lihat ya, ini cara dia mengajar. Ini ajaran Islam yang dia sampaikan dan ajaran kekristenan yang dia sampaikan nih ya. Itu jelas sangat dibolehkan berzina. Nih lihat, dia pakai Al-Quran untuk mengatakan bahwa dibolehkan berzina. Dia cuma pengen ngentot sama si ini laki-laki, pakai ayat untuk jadi dalil mengizinkan kalau gua nggatalin lo, gua pengen kontolmu, itu sah menurut agama Islam dan juga Kristen, itu menurut si Lina Wijaya bangsat ini, ya. Orang-orang si Sofiatul. Makanya kalau kalian lihat ya, sudah berapa kali saya bilang, kalau kalian mengaku-ngaku kalian menyembah Tuhan yang benar, seharusnya mata kalian yang buta, itu mata yang melihat. Kalian bisa membedakan mana dari Tuhan, mana dari setan, mana yang kebenaran, mana yang kepalsuan. Masa kalian nggak tahu warna dari ular ini, warna kulitnya kalian nggak tahu? Inilah sebenarnya mereka ajaran setan. Tapi kalian terlalu tersinggung. Ya, mereka yang pelaku ajaran setan, kalian yang tersinggung membela mati-matian. Cobalah kalian pikir, itu yang gereja setan, orang bilang gereja setan, tapi bait setan, yang salibnya terbalik ya, yang dari luar negeri itu
Itu melakukan sekte sesat itu semua, melakukan ritual keagamaannya, ritual penyembahan mereka, itu melakukan seks bebas loh. Bapaknya bisa ngentot sama anaknya bisa dikentot sama tetangganya, suami istri bisa yang tetangga sama tetangga bisa saling kentot selama kau dalam satu sekte. Seks bebas, ngerti nggak? Tidak ada roh takut akan Tuhan di sini. Ini ajaran si Sofiatul dan Lina Wijaya, Metatron dan si Kezia Dipahari. Kok kalian nggak tahu kalau mereka ini satu kumpulan? Malah saya yang difitnah sama tulang saya mengajarkan seks bebas. Sejak kapan saya mengajarkan poligami dan pebinor? Merebut suami orang, merebut istri orang. Sejak kapan saya mengajarkan itu? Di mana otakmu? Pernah kau nonton saya mengajarkan itu? Tapi saya difitnah si Kezia. Tapi inilah ketika saya sampaikan, ini buktinya. Walaupun terlalu lambat, Tuhan untuk membela perkara ini. Ya, bayangin si Kezia memfitnah dari tahun 2021. Bahkan termasuk si Joshua Teu. Saya yang mau diperkosa si Joshua Teu memfitnah saya kata istrinya yang mau memperkosa dia. Sejak kapan? Kalian tahu lah model si Joshua Teu itu nggak pantas untuk dikejar. Badan dia bongkok, bau pula. Dari mulai badan, napas dia bau. Dan dia masih merokok. Bantet pula, bungkuk pula, udah tua bangka pula. Mana mungkin saya mau memperkosa dia? Ini si Nomi nih, tahu dia saksinya. Begitu kejadian saya mau diperkosa, saya kasih tahu dia salah satunya. Selain saya kasih tahu tulang saya. Bahkan dia yang selalu suruh-suruh saya, cepat pulang, ngapain kamu situ, cepat pulang, kamu tuh nggak dibayar, kamu malah diperkosa, brengsek dia si Joshua. Ini orangnya. Mereka ini penganut seks bebas. Ngerti nggak? Lihat ini si Lina Wijaya, Al-Azhab 51 dan Bukhari 4414 itu jelas sangat dibolehkan berzina asalkan bersyahadat, maka dijamin masuk surga apapun perilakunya. Ini nomor lagi Lina pakai biar kamu tahu alasan kenapa orang bersyahadat, karena mau bebas zina, apalagi sama orang yang disayang. Itu pun sah kata si UAS, Ustadz Abdul Somad, what else? Terus kamu mau paksa saya berzina? Dia ngajak si laki-laki ini berzina, ngajak si laki-laki ini ngentot aja pakai mempelintir ayat Al-Quran supaya ngentotnya itu sah. Lihat nih. Sungguh biadab Lina Wijaya ini memperdaya pria muslim, teman-teman ya. Bawa-bawa nama UAS pula gitu. Biadab, ngeri memang wanita ular beludak ini. Terus kamu mau paksa saya berzina? Terus dia bilang, enggak lah, cuma biar kamu nggak salah paham dengan ajaran Muhammadmu sendiri, bahwa ajaran menentukan kelakuan, jadi mau gimana itu pilihan pribadi, yang jelas ada ajarannya sah baik di Al-Quran maupun hadis. Nih, terus si laki-laki ini si Jin yang jawab begini, Arab Latin, wala taqrabuz zina annahu kana fahisya wa sa'abas sabila. Ini artinya janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Intinya saya nggak mau zina, udah itu. Terus dia paksa lagi tuh baca lah seluruh hadis pendukungnya, dan kenapa tidak menanyakan isi semua tausiah UAS Ustadz Abdul Somad nih. Mendekati zina nggak boleh, tapi melakukannya sudah dicontohkan oleh Muhammad sendiri sesuai data tersebut. Terus kalau saya nggak mau gimana? Dipaksanya, ini orang entok. Oke, di situ kenapa dia ngechat seperti itu? Karena dia tuh sering ngajak ketemu. Dulu sering ngajak ketemu. Dan gue tuh gak mau ketemu, karena kalau ketemu udah pasti berzina dong. Ini nih awal-awal gue balik syahadat lagi, guys. Awal-awal gue balik syahadat lagi, balik ke Islam. Gue bilang gue gak mau berzina. Nah, tiba-tiba dia ngirimin kayak gitu. Kalian baca sendiri hasilnya. You know what I mean, guys. You know what I mean. Jadi si laki-laki ini tadinya berhasil dia Kristen kan. Dia meninggalkan Islam dari Muslim menjadi Kristen. Ya, tetapi cuma kerjanya dikentot aja sama si Lina. Jadi budak seksnya si Lina. Setelah itu si laki-laki ini mulai sadar. Ini nggak benar. Dia masih punya hati nurani. Yang gue lakuin salah. Ini berzina, ini salah, ini dosa. Akhirnya dia balik ke Islam karena dia berpikir nggak benar nih Kristen. Coba kalian pikirkan. Orang begini sudah diajarkan ajaran Kristen yang salah. Dia jadi menganggap Kristen jadi seks bebas. Balik dia ke Islam. Tapi malah ditodong-todong sama si Lina Wijaya bahwa di Islam pun bisa melakukan hubungan seks. Si Lina memilih untuk menjadi Islam, yang penting bersahadat, yang penting bisa ngentot bareng karena Al-Quran membenarkannya. Itu menurut si Lina Wijaya. Kalian lihat sendiri tadi. Ini manusia apa kalau menurutmu? Ini bukan Kristen loh. Dan saya katakan kalau ada muslim yang mendengarkan ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Kristen. Dan saya pun tahu, ini juga bukan ajaran kalian Islam kan. Jadi ini ajaran setan. Menurut kalian orang Kristen, perlukah si Lina Wijaya ini terus mengajarkan Alkitab, ajaran Alkitab yang sesat? Apa kalian orang Kristen sepakat bahwa di dalam ajaran Kristen Yesus mengajarkan ngentotlah kalian sesuka-suka kalian, tak akan berdosa kalian, ngentotlah kalian satu sama lain sesuka kalian, yang masih punya istri, punya suami, nggak masalah, kalian tetap akan masuk surga. Adakah Yesus pernah mengajarkan demikian? Saya tanya sama kalian. Karena inilah yang diajarkan si Lina Wijaya, Sofiatul dan lain-lain. Jadi tidak heran ketika mereka itu semuanya isinya skandal. Dan tidak heran orang-orang yang ngaku-ngaku apologet di Kristen, mau itu dari Tritunggal maupun Oneness JO, kerjanya cuma ngentot doang. Yang punya suami ngentot sama istri orang. Yang masih punya suami dia ngentot sama suami orang. Yang masih punya istri dia ngentot sama istri orang. Yang lajang dia ngentot sama istri orang. Yang duda dia ngentot sama istri orang. Banyak loh. Termasuk orang-orang itu yang kalian katakan si Bililin itu juga ngentot juga sama orang, istri orang sampai cerai. Itu perempuan yang Putri Ho Kristos itu
Si Amelia itu Bililin 77. Yang akunnya Daniel itu yang ada di JO, teman-teman si Malikil itu ngentot juga sama si Dinda. Tinggal bareng. Kalau namanya orang bertobat gitu, dia tahu itu salah, ditinggalkan. Bukan terus ngentot. Menyikapi soal perzinahan, waktu itu gue di Bandung, dan waktu itu sore hari gue nangis, gue bilang, kita udah nggak bener, kita udah ngelakuin dosa, kita sudah berdosa. Penginjilan adalah tugas suci, penginjilan adalah tugas yang mulia, tapi kenapa kita berbuat hal seperti ini? Kenapa kita terjatuh dalam hal dosa-dosa seperti ini? Ya, tentang perzinahan. Di situ gue nangis guys. Gue bilang gue mau berhenti, gue gak mau. Terus dia bilang begini, jangan, lo harus ingat, ada dosa yang mempengaruhi keselamatan, ada dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan. Lihat, mulailah dia memasukkan konsep kekristenan yang salah. Sekalipun ada dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan, bukan berarti kau bisa melakukannya. Karena ada ayat yang tertulis juga, kalau kau tahu dosa, tapi kau tetap melakukan, tidak ada lagi korban untuk menebusnya. Kan udah saya bilang, saya nggak bisa bahasa halus di sini. Karena kalau saya bilang melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual, nggak akan tinggal di otakmu. Biarin kau benci saya, image saya jelek di matamu, pendeta ini kasar, tapi kalimat saya tertanam di otakmu. Itu poin saya. Saya nggak peduli mau kau labeli saya pendeta mulutnya kotor, mulutnya comberan, terserah. Yang jelas kalimat saya nempel di otakmu, kau ingat selamanya. Bukan dari kanan, masuk, langsung terpental keluar dari kanan. Karena kalau saya bilang melakukan hubungan suami istri itu terlalu biasa. Itu aja nggak masuk otakmu, nggak nempel. Tapi ketika saya bilang ngentot, nempel di otakmu. Saya di sini nggak ngasih bubur, bukan untuk makanan bayi. Tapi ini orang-orang tua, makanan keras. Kalau nggak suka di tempat saya, jangan dengarkan. Nanti sakit kupingmu. Siapa tahu habis nonton saya kau jadi tuli, ya kan? Kasihani dirimu. Pergi jauh-jauh. Inilah cara mereka untuk mengajar. Penipuan di belakang layar. Untuk uang dan selangkangan. Ngeri banget ya. Jadi mereka menghujat Yesus loh. Mereka menghujat Tuhan Yesus. Mereka bukan penginjil, dan penginjilan itu nggak seperti yang mereka lakukan loh. Yesus nggak mengajarkan seperti yang mereka lakukan. Ngeri banget, mereka merusak ajaran Kristen dari dalam. Jadi tidak heran ketika orang-orang Muslim itu berkata bahwa di orang Kristen itu bebas ngentot-ngentot sana sini. Sok benci-benci poligami tapi hobinya ngentot sana sini. Nggak salah mereka dalam hal itu, karena inilah yang ditunjukkan Lina Wijaya. Sebenarnya mereka meludahi Tuhan Yesus di depan muka umum loh. Di depan umum. Kebayang nggak orang-orang ini? Jadi ketika dia masuk Kristen, mereka jadi semakin bejat, bukan jadi semakin baik. Kebayang nggak si laki-laki ini tadinya Muslim, melihat Kristen kayak gini cuma ngentot-ngentot doang. Bebas ngentot bebas. Belum terikat pernikahan, ini salah, tapi Kristen kok bilangnya benar. Sedangkan dia ingat di Islam nggak diajarkan begitu, ya baliklah dia ke sana. Kau sudah mempermalukan Tuhan Yesus loh. Sejak kapan ajaran Kristen kayak gini? Kita ulangi omongan dia. Menyikapi soal perzinahan, waktu itu gue di Bandung, dan waktu itu sore hari gue nangis, gue bilang, kita udah nggak benar, kita udah ngelakuin dosa, kita sudah berdosa. Penginjilan adalah tugas suci, penginjilan adalah tugas yang mulia, tapi kenapa kita berbuat hal seperti ini? Kenapa kita terjatuh dalam hal dosa-dosa seperti ini? Ya, tentang perzinahan. Di situ gue nangis guys. Gue bilang gue mau berhenti, gue gak mau. Terus dia bilang begini, jangan, lo harus ingat, ada dosa yang mempengaruhi keselamatan, ada dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, berzina menurut dia adalah dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan, jadi lu udah selamat. Jadi gak perlu takut lagi. Dan dia juga ada ngutip ayat, cuman gue lupa ya ayat apa, karena itu udah lama juga. Jadi seperti itu teman-teman. Di situ gue udah ngerasa something went wrong. Dan yang paling gue takutnya apa? Gue udah gak diberkati Tuhan. Jadi ya sejak saat itu hidup gue emang gak nyaman gitu, gak tentram. Ya. Ada semua kejadian seperti ini yang terjadi sekarang, apa yang udah terjadi di hidup gue, ya udahlah. Kalau memang itu bentuk penebusan dosa gue terhadap Allah ya, terhadap Tuhan, it's okay, gue terima. Karena ya gue gak peduli mau dosa besar atau dosa kecil, karena dosa tetaplah dosa. Gitu aja sih. Menyikapi soal perzinahan, Tuh, justru dia yang benar, padahal dulu backgroundnya Muslim, dan kembali ke Muslim, ke Islam. Kalau dosa ya dosa. Dan inilah bodohnya mereka ya, walaupun dikatakan seperti itu, ada juga yang berkata ayat Alkitab itu Tuhan berkata, berbahagialah orang, ada itu ucapan 5 berbahagia. Salah satunya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Yehova. Yang kalau orang Tritunggal bilang Bapak, bukankah tujuannya orang-orang Tritunggal itu adalah Bapak? Yang kalau orang Oneness JO seperti saya, ya berkata, orang-orang yang suci hatinya akan melihat Yehova, yaitu Yesus Kristus itu sendiri.
suci hatinya. Gimana mau suci hatinya? Sedangkan yang namanya berzina, jangankan timbul dalam hati katanya. Jangankan dilakukan, masih timbul aja di dalam hati. Kau pikirkan, timbul dalam hati, itu sudah berdosa. Jadi, suci lawannya kotor. Berarti kau tetap gak masuk surga, bodoh. Jadi jangan kau mau dibodoh-bodohi si Lina Wijaya sampah ini. Sofiatul dan lain-lain. Kasihan banget ya, tapi untung dia sadar. Inilah lihatlah, bejatnya si Sofiatul dan Lina Wijaya dalam mengajar. Kayak gini mau kalian terima dalam Kristen. Mereka ini sedang menyusup di dalam kekristenan loh. Mereka ini penyusup. Mereka ini ajaran setan. Kan sudah saya bilang, mereka ini dari orang-orang, bodoh amat, saya nggak peduli orang-orang elit global. Saya bilang aja, orang elit global, orang-orang sekte sesat, antikristus, gereja setan di sana. Yang ingin merusak kekristenan dari dalam. Dan ini pun sedang mereka kerjakan juga di dalam Islam. Ada orang-orang yang menghancurkan ajaran Islam dari dalam. Ada orang-orang yang menghancurkan kekristenan dari dalam. Cobalah dipakai otaknya. Lihat ini 25 September, tanggal 25 bulan lalu. Belum ada sebulan, karena sekarang tanggal 15. Masih 3 minggu yang lalu. Orang yang ahli ekspresi akan bisa melihat orang jujur atau tidak. Ketika saya juga mengungkap itu, saya juga open cam. Orang juga sebenarnya harusnya tahu ketika saya itu jujur atau tidak. Menceritakan tentang si Joshua Theo memperkosa saya, mau memperkosa, itu orang harusnya lihat, itu mata saya, berbohong atau enggak. Tetapi orang ketika melihat si Kristi Depari alias Kezia Sembiring, Kezia Depari, dan Sofiatul dan Lina Wijaya, masa kalian nggak bisa lihat mereka menipu atau tidak? Kalian juga akan tahu si Chen Yang ini berkata jujur loh. Bukan narang. Nggak ada dari tadi ceritanya yang berubah, semua yang dia tunjukkan data. Nih, seperti apa lagi data yang lain? Kita lihat nih. Ramai lagi nih kan bahas tentang ada akun atas nama gua terus posting-posting dan memuji-muji dia gitu ya, dan memberikan video-video rekaman gua yang seolah-olah bucin banget sama dia. Itu rekaman lama dan posisinya kejadiannya adalah kenapa gua mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata yang membuat dia tenang tuh sebetulnya tuh ya. Karena dia pada saat itu ngerengek nangis, ya ngerengek nangis gitu, kayak gimana sih kayak orang stres itu. Gue sebagai manusia yang punya hati nurani, gue nggak tegang lihat dia kayak gitu ya, ngedenger tangisan dia di telepon sehingga gue mengeluarkan kata-kata, gue sayang sama lu, gue peduli sama lu, gue care sama lu gitu. Jadi ya itu sama banget dengan si Kezia. Gue nggak ngerti ya, mereka memang ahli. Saya nggak bisa pula menipu orang pura-pura nangis gitu. Mereka sudah penipu, bisa adegan nangis. Si Kezia seperti itu juga. Waktu dia bilang dia fitnah tulang saya, katanya merusak rumah tangganya. Mengancam dia, tulang saya aja di Amerika, dia aja di Lubuk Pakam. Kalau kalian orang Lubuk Pakam, Sumatera Utara, kalian tahu lah Lubuk Pakam ini. Ya, gimana ceritanya perkentotan itu terjadi? Dia bilang tulang saya sudah melecehkan dia. Tulang saya aja di Amerika. Sekarang pun dia udah balik lagi ke luar negeri. Sudah sebulan. Tapi dia menangis-nangis dan orang percaya dia. Sama halnya dengan si Sofiatul, si Lina Wijaya. Ini orang-orang sakit jiwa loh. Kenapa saya bilang sakit jiwa? Ya iyalah, hanya orang sakit jiwa yang bisa acting. Sebentar nangis, sebentar ketawa. Sebentar biasa aja. Habis bunuh orang terus biasa aja. Habis bunuh orang terus ketawa. Bahkan dia ketawa di atas orang yang baru dia bunuh. Itulah orang gila. Itulah si Kezia, itulah si Lina Wijaya. Habis dia ngerengek-rengek ya. Itu 26 September, kalian bisa lihat tanggalnya. Tapi nanti kalian lihat videonya si Lina Wijaya ya. Dia habis itu marah-marah, nyerang si Chen Yang, sampai video call, direkam layar sama si Chen Yang. Dia kayaknya takut direkam. Dia cuma nampak separuh wajah. Nanti kalian lihat videonya ya. Jangan di skip video ini. Habis itu besoknya nanti lihat tanggalnya lagi, karena rekam layar itu kelihatan tanggalnya. Sampai jamnya apa semua dilihatkan di situ. Dia langsung memohon-mohon, ngemis-ngemis cinta lagi. Jadi memang orang sakit. Orang sakit. Kita lanjutkan ya, saya ulangi nih dari sini. ramai lagi nih kan bahas tentang ada akun atas nama gua terus posting-posting dan memuji-muji dia gitu ya, dan memberikan video-video rekaman gua yang seolah-olah bucin banget sama dia. Itu rekaman lama dan posisinya kejadiannya adalah kenapa gua mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata yang membuat dia tenang tuh sebetulnya tuh ya. Karena dia pada saat itu ngerengek nangis, ya ngerengek nangis gitu, kayak gimana sih kayak orang stres itu. Gue sebagai manusia yang punya hati nurani, gue nggak tegang lihat dia kayak gitu ya, ngedenger tangisan dia di telepon sehingga gue mengeluarkan kata-kata, gue sayang sama lu, gue peduli sama lu, gue care sama lu gitu. Jadi ya itu sebagai kata-kata penenang aja sebetulnya ya. Di awal-awal gue masih ngebela dia kan, di video Bang Zuma atau di mana gue masih ngebela, masih menutup-nutupi lah. Karena katanya dia takut ketahuan gereja tentang masalah datangnya ke rumah gue bawa pisau, terus masalah asmara dia sama gue. Dia punya nama, dia takut gitu, sama gerejanya. Nah, selalu bilang punya nama. Ini orang-orang NPD loh. Selalu bawa, saya punya nama. Bahkan sekarang si Lina Wijaya itu selalu bilang di live-nya, ya terserah kalian, jangan tag-tag nama saya, jangan pansos demi nama saya. Saya di tag-tag orang, disebut-sebut nama saya nggak pernah seperti mereka yang hadir nongol tiap hari live di mana-mana kan gitu ya. Malas banget gitu loh. Tapi kali ini, ketika semua saya punya data semua, ya tinggal saya bawakan supaya omongan saya nggak kosong. Ya kan?
nggak banget gitu loh untuk bahas ini. Tapi karena saya musuh lonte gereja dan saya harus bongkar semua para lonte gereja dan ajaran sesat mereka yang mereka menghancurkan ajaran Kristen dari dalam, mengatakan seks bebas boleh, ngentot bebas boleh, nggak berdosa, nggak masuk ke neraka. Itu ajaran mana? Tidak pernah ajaran Kristus mengajarkan begitu, dan saya merasa dirugikan karena ketika ada pendeta bajingan seperti ini ngaku-ngaku pendeta, apologet, katanya pendeta, mereka mengaku dia pendeta padahal tak pernah pendeta sekalipun, ya kan? Saya benar-benar pastor, hamba Tuhan, pendeta, malah dibilang palsu, malah ada orang-orang tolong ngatain saya malah. Kalau mau fitnah yang cerdas gitu loh, ya. Nah, seperti itu, makanya saya bahas. Ya, jadi coba perhatikan, ini polanya semua sama banget. Kita ulang tadi. Nah, dia takut gitu, sama gerejanya. Nah, nama besar. Kezia itu di mana-mana kalau kalian lihat. Orang-orang NPD butuh pengakuan, validasi. Selalu mengatakan, saya pendeta Kristen. Saya selalu Pastor Kezia ini. Saya aja nggak pernah loh bilang saya Pastor Sarah. Setiap saya ngomong nggak pernah ada embel-embel Pastor Sarah. Kalau ya saya aja. Coba di mana? Ya kan? Kayak ini, saya bilang, saya membranding diri saya musuh lonte gereja. Nggak pernah, saya Pastor Sarah membranding diri saya Pastor Sarah. Nggak pernah gitu. Kalau si Kezia, saya pendeta Kezia. Seorang pendeta orang Kristen. Ini pendeta Kezia ini nggak pernah mengatakan sesuatu itu yang tanpa data. Saya pendeta Kezia. Kenapa harus bolak-balik selalu pendeta Kezia? Jijik banget dengarnya. Sedangkan dia nggak pendeta. Pendeta dari tai gitu loh. Lubang tai. Ijazah STH aja palsu. Dan ini sudah ketahuan di akunnya Pak Zulfikar ZCC. Bahkan di akunnya si Rest Area, di akunnya Kak Mary Kristiastuti, akhirnya dia mengaku tak pernah kuliah STT. Tapi tetap aja kalian ini, ya, makanya saya bilang masuk kanan, keluar kanan. Omongan itu nggak keras. Tapi ketika saya Pastor Sarah ini, ya, saya ini bicara, ya, bukan si Kezia atau siapapun. Saya ngomong nggak si Kezia yang halus-halus lembut macam tai. Tapi saya ngomongnya keras. Terserah kalian benci saya, tapi perkataan saya nempel di otak kalian dan kalian akan sampaikan, ingat apa yang saya sampaikan gitu. Itu poin saya. Kasihan sekali ya teman-teman ya, saudara kita ini. Ya, semoga saja pertobatannya diterima oleh Allah dan saudara kita ini tidak masuk ke dalam lubang atau ke dalam jurang untuk yang kedua kalinya gitu. Kasihan sekali teman-teman, kasihan sekali. Entah apa yang ada di pikirannya waktu itu sampai terpedaya oleh kebiadaban daripada si Lina Wijaya. Ini masih muda loh teman-teman. Kalau tidak salah ya sekitar 24-25 ya, seumuran dengan saya ini teman-teman. Orang-orang NPD, nama besar apa? Si Lina Wijaya. Lina Wijaya nggak ada sesuatu yang dia kerjakan. Kalau saya, diingat orang di TikTok, saya omongan saya keras dalam pengajaran. Saya dikenal, live saya bagi-bagi uang. Walaupun dipindah tidak punya uang. Pada saat itu, saya memang tidak punya cash yang banyak. Cuma dalam bentuk aset, semua orang juga saya kasih tahu begitu. Karena masa pandemi. Jual aset, jual properti, rumah, tanah. Nggak seperti jual kacang. Nggak seperti jual tempe kayak sih. Nggak kayak jual tempe. Kayak si Lina Wijaya. Iya kan? Ini yang dari nol ini pun. Aku aja nggak kenal dia tahu-tahu di sini. Kau orang baru, cuma sampah. Nah, Lina Wijaya nggak ada yang dikenal selain apa? Tentang skandal. Kezia dikenal apa? Cuma tentang skandal. Ya kan? Tapi soal punya nama besar nih. Itu sih teman-teman. Kalau sekarang ya nggak peduli lah gua. Itu kan video-video lama yang diputar di akun-akun yang mengatasnamakan gua gitu. Kalau gua pribadi, gua bisa tunjukin chat terakhir dia tuh kapan. Nih chat terakhir dia nih. Nih, chat terakhirnya dia bisa tunjukkan data. Nih lihat. Lina Wijaya kirim pesan tanggal 15 Agustus dihapus. Yang tadi kita tampilkan itu. Untungnya sudah di-screenshot sama dia. Nih, 2 September, masih bulan lalu. Chan, ini terakhir aku coba rendahkan hati untuk beri diri kita kesempatan menyelesaikan dengan baik, bukan dengan kebencian yang kamu bangun di sosmed untuk saling serang. Dia nggak kuat mental, saudara-saudara. Ketika dia menyerang, memfitnah si Chen di media sosial, secara publik, live di TikTok, ya. Tapi di belakang, dia sok mau menenangkan hati si Chen yang memohon supaya sudahilah, jangan saling serang di sosmed, ya. Aku memaafkan dan mengasihimu, seolah-olah dia korban. Kezia kan begitu, semua mereka itu korban, merasa korban, padahal penipu. Kekristenan gak hancur hanya gara-gara 1 lonte atau 2 lonte. Ya, Arifin Jamsid. Hancur kekristenan katanya. Kekristenan gak akan hancur hanya karena 1 lonte, 2 lonte. Dan gak ada yang heran tentang hal ini, karena Yesus berkata, di akhir zaman nanti, tidak ada yang ditutupi. Semua akan Tuhan bongkar, tidak ada yang ditutupi. Yang tertutup selama ini akan dibukakan, itu Tuhan Yesus yang berkata. Artinya, perkataan Yesus kekal. Dan Tuhan Yesus juga berkata, untuk sorga itu sedikit yang
terpilih, banyak terpanggil. Jadi kalau ada cuma sedikit segelintir orang Kristen masuk ke sorga, itu bukan sesuatu yang heran, tapi bukan bicara tentang Kristen hancur. Iya, penipu. Nih lihat nih. Aku memaafkan dan mengasihimu. Kamu sadar kita tidak ditemukan untuk jadi musuh. Nih, kamu sadar kita tidak ditemukan untuk jadi musuh di akhirnya, hanya karena sikon dari luar. Jadi menurut dia melakukan itu terpaksa karena ada tekanan sikon dari luar. Nih. Bicaralah kapan dan di mana, boleh sendiri, boleh ditemani, dan stop framing yang nggak berarti. Aku kenal baik kamu dan sebaliknya. Itu saja yang harus diingat dan dihargai. Thanks a lot. Jadi dia bilang, sembah gua dulu dong sujud. Sok mangga kumaha sia maneh welah. Asalkan lu puas, happy, dan bisa feel free. Gua tadi live sama Rifa. Nih. Terus udah gitu ya, dia buat kayak gini kenapa? Karena live itu yang tadi 15 Agustus tadi sudah viral. Itu tadi di awal-awal kita tadi saya live itu tadi loh, saya putarkan videonya. Ya kan Agustus? Udah viral, dia hapus. Habis itu dia ini dibuatnya seolah-olah dia korban dan dia memohon-mohon. Nah, pintar dia. Nih, habis itu ditelepon, nggak diangkat. Ya kan? Nggak ada kabar tuh besoknya. Ini tanggal 2, ini tanggal 3. Subuh-subuh coy. Ya, jam 5:16 pagi. Sepagi ini dia pengen teleponan. Mungkin mau ponsek kali atau apa bagaimana ya? Karena nggak dapat untuk ngentotnya jadi mungkin ponsek, nggak ngerti. Nggak diangkat. Terus habis itu tanggal 5-nya, si Lina Wijaya bilang someday, suatu hari nanti you'll understand, kau akan tahu what I has done to you, apa yang sudah aku perbuat padamu. You jump, I jump. Kau lompat, aku lompat. I still the same who you met at the first time. Aku masih orang yang sama, orang yang kau temui pada saat pertama kali waktu itu. Never changing. Sebenarnya never change. Kau sok bahasa Inggris orang tolol ya, nggak pernah berubah. Wish you luck in another people. Semoga kau beruntung ya dengan orang-orang yang lain. Bahasa Inggrisnya jelek banget sih. Amen till we meet in others world. Aduh, bahasa Inggris tolol banget. Amin katanya. Sampai kita ketemu lagi di dunia yang lain. Bodoh banget. Ini berarti jangan-jangan orang yang penganut reinkarnasi. Ada dunia lain, ada dunia yang masa lalu, ada dunia yang masa depan. Orang bodoh ya ini. Lihatlah Lina Wijaya ini penganut sekte apa ini? Ada percaya dia percaya bahwa ada dunia lain, kehidupan lain, reinkarnasi. Be nice like the first together. Tetaplah menyenangkan seperti pertama kali kita bersama. Astaga. Ampun mah. Ya inilah Lina Wijaya mengemis kontol. Tanggal 5 September kemarin, bulan ini September, masih ngechat gua, jadi dia masih ngarep-ngarep sama gua. Ya di situ teman-teman bisa lihat siapa yang ngarep-ngarep. Gue sih mau dibilang gua bucin juga nggak peduli, why the fucking care, gue siapa sih gitu. Kalau dia kan seorang apologet, dia katanya harus tanggung jawab, tapi dia kan nggak mau tanggung jawab atas apa yang dia perbuat, sehingga dia harus ya udah gua berkorban gitu, udah gua aja gitu, gua tutup-tutupi deh, soal itu nggak terjadi. Ya udah nggak apa-apa nama gua jelek karena gua nggak ada tanggung jawab apa-apa. Itu gua naifnya dulu kayak gitu. Ya tapi perbuatan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik sih, gue yakin. See you guys di next video ya. Kalau saya bilang sih, ya Tuhan baik sama si Chen yang ini, ya kan? Apa ya? Dia diberikan kesadaran karena ada orang nggak sadar, dan selain itu dia diberi kekuatan untuk mengungkap. Karena di Indonesia, saya bilang di Indonesia, cuma di Indonesia yang mana korban yang sebenarnya itu dibully, kalau perlu dibunuh. Ya kan? Jadi nggak heran kalau di mana-mana di Indonesia ini korban itu takut untuk speak up. Karena cuma ada di Indonesia yang korban itu dibunuh, coy. Saya dulu korban pelecehan seksual. Kalian pun tahu si Joshua Teu itu penipu. Dibilang dia melaporkan saya. Sampai sekarang kalian lihat ke sana. Cuma laporan saya yang ada untuk dia. Tapi semua orang masih mendengarkan Joshua Teu. Saya dibully. Bahkan sampai hari ini tentang hal itu selalu dibicarakan dan itu ngata-ngatain saya untuk menyerang saya. Itu di Indonesia. Tapi jarang ada orang yang sekuat kami. Korban yang sebenarnya berbicara. Kayak si Chen yang diberikan kekuatan. Karena dia percaya gue benar. Gue gak takut untuk bicara. Mau dibunuh sekalipun gue benar. Dan bukankah Tuhan, mau Tuhan yang bagaimana yang menurut kalian sembah seperti apa? Bukankah Tuhan pencipta itu selalu berpihak kepada kebenaran? Oke. Part 3 cukup sampai di sini dulu teman-teman. Ini sudah durasinya sudah hampir 30 menit ya. Sekali lagi saya merasa kasihan ya kepada saudara kita ya, pria muslim yang masih belia ini teman-teman. Ya seumuran lah dengan saya, 24-25 gitu ya. Kasihan sekali pria ini ya, harus merasakan tempe gosong gitu. Tempe gosong. Aduh.
ngeri teman-teman. Cara Lina Wijaya ini memperdaya korbannya gitu, sampai bawa-bawa Al-Quran, memfitnah hadis ya, seolah-olah Al-Quran dan hadis itu membolehkan untuk berzina. Ini kan sungguh kebiadaban yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Lina Wijaya ini teman-teman ya. Oke, cukup teman-teman, sampai jumpa di part yang keempat. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.